kalau kesurupan itu sering ya. Kesurupan sering di sini, Sering. Pak? Kesurupan apa itu? Terutama itu yang di dekat area Pohon Beringin di situ. Ada ngaungan, Pak, muter di situ, Pak. Ternyata ini sosok astral yang lagi sembahyang. Masya Allah, menghadap ke sana. Dengar nggak? Ada suara-suara kayak zikiran gitu. Dengar kan? Iya kan? Bahkan ada yang memprediksi itu di kolam itu ada giok lumayan gede. Tuh kan? Beliau masuk sini. Bunda Ratu. Sini, peraduannya di sini para GSP ini. Di tengah-tengah. Di situ ada lemari ya ke atas Ki Kumbang Dan kita pas. dan Ki Kapas. Sosok harimau putih dan Hitam. hitam. Nih, bangunan yang baru nih. Nah, nih yang asli nih. Tuh. Ini tak tak tak, ini dek, dek, dek. Prabu Siliwangi. Itu gue yang itu. Lihat nggak tadi? Sosok harimau 2 ke situ. Pas dia omongin langsung muncul loh. Ngeri nih. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. GSP Rono Rene Ijuk. Dan komen, subscribe Gus Solepati channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Pada sore menjelang malam hari ini, GSP hadir di Banten, tepatnya di Keraton Kaibon. Pasti penasaran keraton ini dulunya seperti apa dan sekarang kondisinya seperti apa. Pasti penasaran, ikutin terus Gus Solepati YouTube channel. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf nih ganggu nih. Mohon maaf, siapa yang namanya Pak? Mulangkara. 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 Dipanggil siapa ini? Pak Mul, Pak Mul. Pak Mul aja. Pak Mul, kok dikatakan Keraton Kaibon itu maksudnya apa nih Pak Mul? Kaibon itu sendiri berasal dari kata kaibuan. 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 Jadi keraton ini khusus dulu dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Aisyah. Oh, gitu. Nah, berarti yang nempatin kerajaan ini atau keraton ini cuman ibu itu aja. Dalam catatan sejarah Banten belum ditemukan sumber lain. Karena untuk kapan dibangunnya saja keraton ini belum ada angka pasti. Oh, gitu ya. Ya. Ada kemungkinan kalau dari teknologi yang lebih maju ya dibanding Surasawan. Ini kemungkinan abad ke-18. Abad ke-18. Tahun 1700 sekian. Berarti sudah 3 abad lebih ya sekarang Ya, ya, kurang sampai lebih. sekarang ya. Masya Allah. Kita sekarang di posisi di mana ini? Di masjid. Masjid. Masjidnya, musola. Dulunya ini masjid gitu. Masjid. Karena ciri khusus daripada masjid itu mihrab. Oh, mihrabnya mana? Tempat imam di sini di atas. Oh, boleh. Yuk kita sana yuk. Berarti kita ini posisinya di masjid para GSP dulunya. Oh, ini masjidnya ini ya? Ini masjidnya ini ukurannya 14 kali 24 ini. 14 kali 24. 24. Oh, ini mihrab atau tempat imam. Oh, ini ya? Iya. Ayo. Bangunan. Masih seperti kayak sekarang juga model. Oh, iya. Berarti ini kiblat sana. Kiblat ke sana ya. Subhanallah. Masya Allah. Kaget ya Pak. Kenapa? Ada sosok yang lagi mungkin sembahyang atau apa sih. Diam di sini, cuman begini aja gitu. Coba saya deketin dulu para GSP. Oh, ternyata ini sosok astral yang lagi sembahyang. Masya Allah, menghadap ke sana. Dengar nggak? Ada suara-suara kayak zikiran gitu. Dengar kan? Iya kan? Pak mau dengar para GSP. Zikiran. Allah, Allah.
Mohon maaf nih Pak Mul. Ini sebelum Pak Mul cerita tentang kegaiban, saya observasi gaib tadi dari luar sudah kelihatan. Ini ribuan sosok astral atau bisa dikatakan sosok jin masih bersemayam di sini. Dan itu kemungkinan besar masih ada sejarahnya dengan Ratu Aisyah. Ratu Aisyah. Ratu Aisyah. Subhanallah. Dia kan raja kan, ratu kan ya? Ratu Ratu. dan bisa dikatakan yang menjabat raja terakhir di Banten beliau itu. Karena putranya ketika menjadi sultan itu masih 5 tahun usianya. Masya Allah. Jadi beliau yang melaksanakan tugas sebagai raja atau sultan ketika itu. Hilang Pak, nggak ada lagi. Udah selesai kita ngobrol terus ya mungkin udahlah cukup dikirnya nih. Ada orang yang lagi ekspor ya. Loh, tadi hilang. Tadi agak gelap. Terus sekarang suasananya agak terang sekarang. Karena tertutup aura ketika mereka menjalani aktivitas itu auranya seperti apa ya, ada hijab lah. Ada hijab itu penutup Pak. Nah sekarang dia pergi akhirnya hijab terbuka. Jadi agak terang. Masya Allah. Ini masih asli Pak ya? Sebagian asli, sebagian sudah ada yang dipugar seperti ini. Ini bagian atas ini sudah direstorasi ya. Iya. Direstorasi, ada bagian kelihatan baru. Kalau yang asli seperti apa Pak? Ini yang asli. Oh ini asli nih. Oh iya, batanya kelihatan nih. Batanya, terus dulu belum ada semen. Ini yang asli para masih GSP nih. menggunakan gamping ya. Tuh sekarang Gamping, ya. Yang ini yang baru nih, bangunan baru. Beda batanya. Tuh kan, kan suaranya beda Pak. Nih, tak ulangi nih para GSP nih ya. Nih, bangunan yang baru nih. Nah, nih, yang asli nih. Tuh, ini tak, ini dek. Nih ulangi lagi ya. Padat sekali kalau dulu tuh. Oh, nggak bunyi cuman. Batu bata itu kayak batu. Berarti ini yang asli beneran Pak ini kayak gini ya Pak. Iya. Termasuk plesterannya asli pintu gerbang. Terus ini Pak Mul. Ini batu karang. Batu karang asli. Batu karang kalau ini udah pemugaran. Oh. Tapi ada yang asli yang seperti ini. Bagian yang asli ini yang kalau dulu belum mengenal gergaji soalnya. Iya. Masih kasar begini. Oh Nah, iya. seperti sebelah sana itu juga banyak yang aslinya. Ini yang asli Pak ya? Iya, belum masih kasar. Kasar ini. Kalau ini sudah pakai gergaji. Oh, pakai gergaji. Kalau Oh iya. itu masih pakai tata. Pahat masih pakai pahat. Berarti ini umurnya sudah 3 abad lebih. Kurang lebih. Tujuannya kenapa pakai batu karang ini untuk backup. Jadi supaya tidak keropos bangunannya. Karena Banten ini kan kota pantai, kota maritim. Hawanya asin. Jadi kalau tanpa backup batu karang cepat keropos, cepat rusak bangunannya. Para GSP kita sama Pak Mul menuju ke pintu Padu Raksa. Yuk. Ini pintunya Pak. Ya, Pintu Padu. Pintu gerbang Padu Raksa. Pintu gerbang Padu Raksa. Ada 2 pintu ini. Jadi pintu ini sifatnya sakral karena pintu yang akan menuju keraton atau kediaman Ratu Aisyah dan Sultan Muhammad Syafiuddin. Oh, Masya Allah. Nah, ini juga bangunan lama juga asli. Lama dan asli. Yang aslinya sebetulnya sebelah sini. Sebelah? Ini masih kelihatan bentuk aslinya. Oh, ini yang asli sebelah juga sana ya? Pemugaran ya. Yang sebelah sana hasil pemugaran. Karena sudah runtuh sebelah sana sebetulnya. Oke. Jadi kan ini kan keraton sempat dibongkar ini. Tahun 1832 ini dibongkar keraton ini oleh Belanda pada masa pemerintahan Van den Bosch, Gubernur Jenderal Batavianya. Kemudian sultan terakhir itu Muhammad Syafiuddin ditangkap dan diasingkan ke Jawa Timur, ke Surabaya. Sampai wafat di Jawa Timur, kemudian dimakamkan di pemakaman Boto Putih. Pak Mul, ngerasa nggak sosok penunggunya kanan kiri? Ya. Itu sosoknya tinggi-tinggi Pak. Bawa tameng, bawa tombak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang di atas 1. Berarti ada 7. Yang di atas itu gini nih. Bukannya nggak sopan, tapi memang sosok-sosok astral itu kan bisa
bisa apa aktivitas di mana aja Pak. Gitu loh. Pak Mul ngerasa nggak kira-kira? Ya. Merinding Pak. Karena saya udah biasa sih. Udah biasa tapi biasa ya. Berarti Pak Mul udah biasa komunikasi sama beliau-beliau. Ya komunikasi sih tadi cuma udah biasa di sini, jadi mereka udah kenal mungkin. Udah kenal. Ini Pak Mul, hormat gitu kan. Ada Pak Mul, hormat. Oke Pak Mul, itu pintu apa itu Pak Mul? Nah ini jadi pintu Paduraksen ada 2. Ini sebetulnya perpaduan gaya arsitektur Bugis dan Eropa ini. Oke, kita deketin dulu, baru dijelasin. Ayo. Ada 2 ini sebelah sini ada Nah. bangsal nih. Bangsal itu maksudnya apa Pak? Bangsal ini semacam ruang Sri Manganti, ruang tunggu. Mana? Ruang tunggu tamu sebelum bertemu dengan Sultan atau Ratu Aisyah. Yang ada bongkahan-bongkahan. Oke, kita bahas pintu ini dulu. Ayo. Nah, ini pintu kedua namanya pintu apa ini Pak Mul? Sama Paduraksa dua-duanya. Oh, Paduraksa. Jadi dulu tamu itu setelah masuk ke sini, Ya. nggak langsung ke sini. Langsung transit dulu di sana. Oh, gitu Transit dulu di ruang ceritanya. tunggu baru ke sini setelah dipanggil oleh petugas keraton atau protokolernya. Berarti kita ngikutin jejak leluhur-leluhur kita. Kita ke sana dulu. Ayo, Pak. Ini Nah, ini apa ini? Bekas apa ini? ini bekas pohon yang sudah tumbang. Pohon krepayung ini yang dapat nanam tahun 86-an lah. Oh, ini sini ke akarnya di para KSP nih. Oh, iya. Tumbang sendiri, Pak. Tumbang sendiri kena tua sih udah tua banget. Oh, iya. Karena waktu- Wah, keren banget ini. ini ya bongkahan-bongkahan sisa Belanda ini yang ngebongkarin keraton ini, karena Belanda itu alasannya dia memanfaatkan keraton ini untuk materialnya untuk membangun pemerintahan di Serang. Dan sempat menjadi kantor kabupaten ini, Oh, gitu. Kabupaten Serang ya dulu. Ini asli bata ya zaman dulu, Pak ya? Iya, asli ini masih original. Tebel banget. Jadi dulu kan ditumbang-tumbangin aja gitu tuh. Yang bisa diambil dibawa ke Serang. Subhanallah. Ini juga buat mainan ini para astra kecil-kecil loh Pak, loncat-loncat Pak. Ya pastilah. Loncat-loncat seneng ini. Pada kalau zaman dulu saya kecil itu delian. Delian itu bahasanya apa ya? Kotak umpet. Iya, ya. Ini juga gitu. Buat mereka-mereka sosok-sosok sastra yang bermain sama temen-temennya, loncat sana loncat sini. Kadang gini nih, banyak anak-anak pada main-main lari-lari kayak gitu. Oh kan. Saya nggak janjian sama Pak Mul, tapi Pak Mul nyambung sama kehidupannya. Ada anak Ya, kecil-kecil lari-larian. Ya karena Itu pakaiannya kayak apa nih Pak Mul? kayak anak-anaknya ya zaman-zaman dulu bener. Jadi yang mereka yang ada pakai baju nggak pakai celana gitu, anak-anak yang ya umuran antara 6 sampai 8 tahun gitu lari-lari segitu. Ini kalau saya lihat masa lalu, resi dual energy yang saya tangkap para GSP, ini megah mewah banget. Semuanya dari Keraton Kaibon nih. Megah. Ya. Dan di sini ini kalau hotel lobby Sri Manganti Atau bangsal. atau bangsal. Ini pintu masuk. Nah, dari sini berdiri seorang Pramusaji. ya pramusaji itu bahasanya kalau saya lihat sekarang ini cantik banget, pakai selendang berwarna kuning keemasan. Itu 2 di situ. Dan di situ ada bulatan meja bulat ya. Itu pernak-pernik kayak Kayak giok ya. ya kayak giok gitu Pak. Jadi warna hijau bulat, masya Allah. Dan di sekeliling ini astagfirullahaladzim, masya Allah. Ya di situ tuh banyak emas-emasnya loh Pak. Bahkan ada yang memprediksi itu di kolam itu ada giok lumayan gede gitu. Tuh kan. Cuman ya itu kan kena goib ini susah untuk dia. Susah memang guys. Oke Pak Mul, kita mau kemana ini Pak? Langsung ke Ayo sini yuk. keraton ya. Oh ke keratonnya yuk. Nah ini keratonnya ini. Ini keraton. Jadi kediaman Ratu Aisyah dan Sultan Muhammad Syafiuddin. Nah di dalam bangunan ini, di area keraton ini masih ada ditemukan teknologi ya. Teknologi pendingin ruangan. Berarti kalau sekarang AC gitu Pak? Ya kayak AC, cuman waktu itu kena teknologinya lebih ke waktu itu. Jadi di bawahnya ada air, di iya, atas iya, ruangan itu dia ada lantai yang terbuat dari papan, penyangganya balok-balok kayu. Kita lihat konstruksinya seperti apa Oke. supaya lebih jelas ya. Yuk.
lebih. Ini keratonnya seperti ini, Pak. Ya, ini keraton kediaman Ratu Aisyah, Iya. Ibu Sultan Banten yang terakhir. Iya. Beliau adalah permasyuri daripada Sultan Muhyiddin Zainus Solehin. Jadi keraton ini menghadap ke utara. Utara mana, Pak? Ini utara ke laut. Utara ke sana, laut sana. Ya, jadi Kenapa harus menghadap ke utara? Jadi utara itu semacam kayak penghadapan yang sakral untuk keraton-keraton di Jawa ya. Seperti Kesepuhan, Keraton Banten juga Surasowan juga ke utara. Ya, termasuk Jogja. Jadi hampir semua keraton tidak ditemukan bahkan yang menghadap ke lain utara. Semuanya utara. Jadi utara itu laut itu dianggap sebagai simbol kehidupan. Nah, ini jadi di sini ada bangunan. Ini ada bangunan. Jadi ada lantai papan ini. Lantai Ya, papan. semacam bangunan limas tapi nyambung gitu ya. Iya, iya. Nah, nyambung di sini. Terus ini ada ruangan, ada ruang tamu, kemungkinan ada ruang keluarga. Ada kamar sebelah sana 2, di sini juga ada kamar lagi 2. Ada kamar Nah, 2 inilah sini. di sini ada ruangan yang menggunakan teknologi pendingin air. Ya. Oh, iya. Nah, seperti ini kita lihat supaya lebih jelas. Jadi air ini kemungkinan disuplai dari kanal. Dari Sebelah selatan, dari kanal. kanal Dari kali, sana, ya. melalui pipa tanah liat masuk ke sini dan kemudian sirkulasi air ini setiap saat diganti airnya dibuang ke kali Cibanten yang memang lebih rendah posisinya. Kemudian itu ada lubang itu bukan untuk suplai air, lubang ini untuk penempatan balok-balok kayu. Oh ya, itu Ada yang agak menyilang, miring-miring ada yang gitu ya. lurus. Jadi terbentuk rangka-rangka Ya, di ya, atas ya, ya. Oke, oke. kolam ini ya, katakan kolam dulu lah. Ya, ya, ya. Terus di atasnya diletakkan papan sebagai lantai. Nah, itu. Jadi ruangan atau kamar yang sudah menggunakan teknologi pendingin air. Ya. Nah, tempat ini berarti tempatnya beliau. Nah, Kamar beliau. kemungkinan ini ruangan VIP. VIP-nya Iya, beliau. VIP-nya di keraton ini. Nih para GSP. Nah, zaman dulu sudah ada AC. Coba saya terawang, saya coba untuk resi dual energi masa lalu yang bisa mungkin tertangkap dalam mata batin saya. Masya Allah. Nah, ini pintu utama. Beliau masuk sini, Bunda Ratu Aisyah ya. Ada 2 versi. Ada yang mengatakan Ratu Asia, ada yang mengatakan Ratu Aisyah. Makamnya di Kasunyatan di sini. Soalnya baru terbesit di pikiran saya itu ada suara Ratu Aisyah. Nah, itu mungkin. Gitu loh. Maka saya bilang Ratu Aisyah. Ternyata ada 2 nama, Ratu Asia dan Ratu Aisyah. Nah, beliau jalan dari sini nih. Saya ke sana. Sini peraduannya di sini para GSP nih. Di tengah-tengah. Di situ ada lemari ya ke atas dan di sebelah sana, nah sebelah sana itu ada kotak misterius. Saya yakin bahwa kotak itu adalah kotak penyimpanan benda-benda yang sangat berharga. Di sebelah kiri dari tempat peraduan itu. Dan di sebelah kanan itu kotak seperti ada buku-buku atau kitab-kitab yang memang itu punya kekuatan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa di situ. Termasuk juga ada Al-Quran kuno yang disimpan di kota itu. Pak Mul, mohon maaf, gimana nih riwayat yang saya ceritakan ke Pak Mul tadi barusan itu? Menurut pendapat Pak Mul gimana, Pak? Benarkah seperti itu, Pak, lokasi ini, Pak? Ya, insya Allah mendekati. Mendekati seperti itu ya. Kalau sosok beliau Bunda Ratu Aisyah itu seperti apa sosoknya? Jadi ada yang menggambarkan beliau itu kayak apa ya, orang India gitu. Kayak orang India dan punya adik namanya Ratu Arsia. Ratu Arsia. Ratu Arsia. Yang kemudian menikah dengan Joyo Miharjo. Joyo Miharjo ini orang Rembang. Oh, Dan Rembang kemudian- Jawa Tengah. Iya, diangkat jadi sultan oleh Belanda dan kemudian diberi gelar Rafiuddin. Ini untuk mengecoh sebetulnya, untuk mengecoh rakyat Banten bahwa kesultanan masih ada. Sebetulnya tidak ada sudah kesultanannya. Nah, Rafiuddin ini ternyata Belanda salah ngangkat orang ini ternyata. Yang dianggap nurut sama Belanda ternyata dia ngembangkang juga sama Belanda ini. Nah, makanya 2 tokoh ini
Ini saya dari sumbernya langsung dari generasi keempat yang di Surabaya itu. Ada tuh Bagus Bambang Hendra Wisanggeni, ada bukunya. Dan 2 orang tokoh Banten yang ada di Banten ketika itu, Joy Miharjo, Rafiuddin dengan Sultan Muhammad Syafiuddin, dibuang dalam 1 tahun, 1832. Jadi yang satu makamnya di Boto Putih, Syafiuddin, Sultan terakhir yang terakhir Banten ini. Sementara Joy Miharjo, sang Rafiuddin ini makamnya di Stasiun Semut, di Jawa Timur juga. Oke, kita kemana ini Pak yang belum dibahas Pak? Ayo. Pernah nggak ada cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita orang yang ya pengunjung ke sini lah Pak, yang misteri apa Pak? Misalnya orangnya kesurupan di sini atau gimana, atau dapat sesuatu apa Pak? Kalau kesurupan itu sering ya. Kesurupan sering di sini Sering. Pak? Kesurupan apa itu? Terutama itu yang di dekat area Pohon Beringin di situ. Oh iya. Jadi kalau waktu-waktu sholat kayak asar, kayak dohor gitu. Karena anak-anak main-main teriak-teriak gitu, tahu jatuh kesurupan. Tepuk. Ada masalah yang bikin susah ini, yang ininya ada satu yang bisu. Makhluk akhlaknya yang nyurupin bisu. Nah, jadi terus? dia nggak mau ngomong karena memang bisu itu yang masuk, yang raksuk itu. Iya. Jadi tengkurap aja gitu tuh. Begitu ketemu saya dia kayak malu gitu. Karena mungkin sering lihat saya, sering lihat gitu. Saya udah jangan lama-lama kamu sini. Ada yang ekstrim lagi. Apa itu Pak? Ada yang ekstrem itu dia maunya ngebunuh aja. Istilahnya dalam artian bahasa dia tuh mau saya bawa anak ini katanya. Oh iya. Ini soalnya saya udah diganggu, berisik dan sebagainya. Saya lagi istirahat dan sebagainya. Oke. Intinya kalau di waktu-waktu sholat memang di sini rentan untuk hal itu seperti itu. Nah, selain kesurupan apalagi yang ditemuin Bapak cerita masyarakat? Kalau masyarakat itu seperti saya dulu juga ada di kampung sini nih, ada orang tua juga, Pak Ibrahim namanya itu, saya almarhum beliau. Sering melihat gitu sosok kayak macan gitu. Di sini? Ya kayak macan yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang loreng gitu. Itu dikaitkan juga kemungkinan ya, dikaitkan dengan cerita mitos di masyarakat Banten ini, bahwa Maulana Hasanuddin itu dulu semacam punya backup atau parewangan ya, parewangan goib ini dari kakeknya dulu itu, macan putih dan macan hitam ya, si Kumbang dan Ki Kapas itu. Dan ada yang loreng juga. Ki Kumbang dan Ki Kapas. Dan Ki Kapas. Sosok harimau putih dan hitam. Kalau si loreng namanya apa? Ini yang belum ini. Belum. Ya, karena yang populernya yang 2 ini. Kumbang Kapas ini. Karena ini kan memang dalam cerita rakyat bahwa inilah ya backup oleh-oleh dari Prabu Siliwangi. Itu gue yang itu. Lihat nggak tadi? Sosok harimau 2 ke situ, pas dia omongin langsung muncul loh. Cuman ini sore Pak Mul, jadinya cuman sekilas doang. Mungkin kita nanti ke sana Pak, barangkali di tempat yang angker tadi. Soalnya dia itu juga ngejagain wilayah ini semuanya areal 2 hektar ini. Sosok Ki Kumbang sama. Terus ada ketentuan malam harinya juga ini, ada ketentuan harinya ini. Jadi Ki Kumbang Ki Kapas ini akan menampakkan diri itu malam Selasa sama malam Sabtu biasanya. Malam Selasa, malam ini Sabtu. Udah masuk malam Selasa ini. Ini malam Selasa. Tadi ini mau maghrib udah nampak loh. Cuma Pak Mul nggak ngelihat soalnya waktu kesini. Cuman beberapa detik. Oke, penasaran dengan tempat yang beringin tadi? Kita ke sana. Ayo. Oh, ini pohon beringinnya Pak. Pohon beringin ya. Yang sering orang kesurupan di sini. Ya di area sini. Jadi kalau menimbulkan kegaduhan, berisik-berisik. Karena tadi pas waktu sholat. Ya, terutama waktu sholat itu. Zuhur, asar, maghrib, langsung kadang jatuh. Kadang sampai massal sampai 5 orang pernah. Kejadian. Ternyata ketika Pak Mul ngomong massal 5 orang, ini saya langsung merasakan ternyata ini rumahnya. Jadi ada pintu, bukan gerbang ya, pintu kayak rumah gitu. Cuma bentuknya itu beda. Kalau rumah kita kan gini nih. Nah, itu enggak. Dia tuh gini, set. Nah, kayak lancip. Nah, ini ada kejadian nih kayak ini. Ini bukan cerita ya. Iya. Jadi kejadian nyata di era kekinian. Pernah kejadian tumbang ini pohon beringin dan menimpa pohon itu kan, pintu gerbang itu satu. Jadi saya bersihin sisanya itu yang sudah diangkutin batang-batang gedenya. Saya bakarin.
Nah, begitu saya habis ngebakarin jam segini nih, saya keluar kan, ada keperluan. Pas ngomong bakar kayak bau ini ya, bener kan? Bau apa ini Pak? Kayak kebakar itu. Oh bener. Coba ke sini Pak, sambil cerita dilanjutin di sini nih. Wah, bener. Jadi pada malam itu ada juga yang itu. masak, ada yang masak. Wah, ngomong mentang-mentang saya bilang ini rumahnya, ternyata rasa ini nih masak. Ntar lihat. Tuh kan ada suara tadi tuh. Ini dapurnya di desa itu Pak. Ada ngaungan Pak, muter di situ Pak. Boleh dilanjutin Pak, mohon maaf nih, saya potong tadi karena aku ngelihat aktivitas di sini. Iya, nggak apa-apa. Coba Jadi dilanjutin Pak. kebetulan saya ada kepentingan keluar ya. Iya. Keluar setelah ngebakar ini, bisa saya keluar ke rumah orang tua. Jadi malamnya kebetulan ada yang habis melahirkan di situ, tetangga. Jadi itu mau dibunuh anaknya itu. Karena ini memang ini soalnya tempat saya dibakar dan sebagainya, bla 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 kayak gitu. Jadi tetangga pada kesini malam itu karena ada kejadian yang ada berkaitan dengan pohon ini kan. Ya, dan betul. saya membakar sisa-sisa ranting itu. Karena saya juga nggak ada di rumah. Besoknya kan akhirnya ketemu saya dengan tetangga, diceritakan seperti itu. Hampir mati anaknya, mau dibunuh. Nah, berikutnya kan saya tawasulin pas kebetulan malam Jumatnya lah, karena waktu saya ngebakar malam Kamis. Ya saya ya komunikasi lah dengan bahasa saya gitu. Bahwa tujuan saya merawat, menjaga kebersihan dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun ingin mengusir kalian. Dan pohon ini pun nggak saya tumbang sendirinya. Ya, alhamdulillah. Ya besoknya sudah bisa diredam. Ya intinya jangan sampai menyakiti yang lain lah. Betul. Pak Mul, saya tanya nih, lokasi ini kan termasuk angker nih para GSP ini. Saya ngerasa ya, sekali lagi saya bilang, ini pintu utama, artinya pintu utama menuju ke lokasi yang ribuan astral ada di sini. Nah, penunggu diantaranya ada di sini, gitu loh. Dan ini tempat angker, ada yang jelek, ada yang baik, campur di sini. Nah, makanya tadi si Kumbang sama si Kapas itu juga mondar-mandir, khususnya ngawal di daerah sini nih. Nah, saya tanya nih Pak, kenapa ada kanal sungai kok buntu ya? Buntu sono cuma sedikit doang. Ini sebetulnya harusnya ke sana. Ke tempat parkir itu langsung ke. Nah, ini dulunya buat apa ini Pak Mul? Ini untuk jalur transportasi air, untuk pertahanan. Karena ini langsung berhubungan ke laut ini. Dulunya ya? Iya. Ini kan ada bekas semacam kayak dermaga kecil ya, untuk tambatan perahu di sini. Berarti kapalnya kecil-kecil ya, nggak nyampe gede ya? Enggak. Ini kan kapal khusus kerajaan aja yang bisa masuk ke sini. Nah, kalau kapal yang gede kan di pelabuhan Nyandar. Oke. Dan karena memang ini juga kaitannya dengan pohon beringin kan lambang keraton ini. Lambang keraton. Berarti pohon ini udah berapa ratus tahun Pak? Ya udah lama sekali, tapi ini tunasnya ini. Karena tahun 2016 sempat tumbang juga yang induknya sebelah sana. Oh ini ya? Ini apa ini Pak? Ya yang induknya sebelah sana ya. Sebelah sana. Nih para GSP, kalau udah nyampe sini bau orang masak lagi. Jadi sosok-sosoknya di situ ini bener harum, enak gitu loh. Jadi lapar jadinya saya ini. Oke, saya penasaran nih Pak Mul. Terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Saya izin observasi sebentar. Ya, silakan. Semoga bermanfaat buat kita semua, Amin. buat yang melihat tayang ini. Terima kasih Pak Mul ya. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, wah, ngeri nih. Allah.
Stop. Aduh, warga SP. Tadi spontan langsung ada yang nendang ya. Masya Allah. Jadi ini sosok ini yang berseberangan dengan Keraton Kaibon. Artinya sosok-sosok ini memang nggak suka ketika tempat ini saya observasi gaib ya. Saya lihat, saya jelaskan kepada para GSP, nggak rela, jadi kebongkar rahasianya. Jadi memang ini kali ini ada hubungannya dengan kali yang ada di sekitar itu. Dia ingin menerobos masuk wilayah sini untuk memata-matai daripada pergerakan sosok-sosok gaib yang baik di sini, terutama sosok Ki Kumbang dan sosok Ki Kapas. Karena beliau diyakini masyarakat dan juga saya sendiri merasakan itulah kodam daripada leluhur zaman dulu yang masih ada di sini, yaitu sejarah daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Maka ini saya coba untuk netralisir supaya tidak terjadi energi negatif yang menyerang ke lokasi sini. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bihis sihra innallaha sayubdiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Walila fi Quraisy abdil sirokakullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Inilah sedikit cerita di Keraton Kaibon, Banten. Semoga menjadi pembelajaran buat kita dan keberkahan buat kita semua. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus saksikan Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.